Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswandi, asal kota Tasikmalaya, dan untuk sekarang kesibukan saya bekerja di salah satu company di Tangerang. Untuk job desk sih di bagian front end ya, tepatnya front end web developer. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi untuk judul project saya itu Rin Project ya, untuk POS intinya lah. Jadi yang pertama itu ada table kategori user product, terus table keranjang atau cards, terus orders. Nah, untuk relasinya sendiri itu produk ini menyimpan origin key dari kategori ID. Dan untuk user, untuk card yaitu dia mempunyai origin key yaitu user ID sama produk ID, dan terhubung ke table user serta table produk. Dan terakhir juga sama kayak chat, dia terhubung ke table user sama table produk ya. Karena emang order ini ngambil dari keranjang juga. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan presentasi di Postman itu dari segi create-nya saja, karena mungkin durasi dibatas 15 menit ya. Saya udah coba juga untuk ngupload yang 30 menit tadi, ternyata tidak bisa karena durasinya dibatasi sampai 15 menit. Untuk pertama ini kita cek untuk validasi ya, untuk login ya. Login kita buat dulu admin. Ini saya untuk tokennya membuat dari JWT ya, JSON Web Token. Terus kita buat add kategori. Nah, ini kita buat negatif case dulu. Ketika dia belum ada token, apakah akan berhasil atau tidak. Ternyata valid ya, authorization header is missing. Kita buat celana, description ini celana, terus untuk kategori ini saya buat level ya. Levelnya untuk user sendiri ada level 1 sama level 2. Level 1 itu untuk admin dan level 2 itu untuk user. Nah, ini saya login sebagai user ya. Harusnya ini nggak bisa karena dari middleware-nya saya batasin untuk endpoint ini hanya bisa di-create oleh admin. Oh, salah. Berarti login. Ini tadi user ya. Harusnya user. Saya masih memakai admin tadi. Itu udah berhasil create berarti ya untuk admin. Sekarang itu di add kategori. Ini kan tadi masih token admin ya. Sekarang kita ganti sama token yang user. Terus nah, akses denied artinya untuk middleware-nya sendiri udah berjalan ya. Dan ini sekilas untuk routernya. Router. Nah, ini itu kan dia menyimpan, saya membuat satu map ya, variable map di autoris ini. Itu map, terus autoris ini bisa menampung lebih dari satu level, contoh 1, 2, 3. Ini digunakan ketika pengembangan ya, agar lebih dinamis. Jadi dia bisa menyimpan berbagai level. Walaupun misal levelnya ada 10, katakanlah seperti itu. Ini cuma bisa di level 1. Artinya cuma bisa admin yang bisa create post. Sementara ketika tanpa parameter, saya bikin ini loss ya. Berarti asalkan ada token dia bisa akses. Yang kedua itu ada upload. Upload ini saya hubungkan dengan Coordinary untuk cloud yang saya gunakan. Mungkin sekilas dari ininya produk. Salah. Upload. Ini saya masukkan ke folder Sumber Code. Seperti itu. Kita cek untuk upload, misal ini nih, kita upload ya. Nah, ini berhasil ya. Dia return data berupa URL. Nah, ini kita gunakan untuk di add product. Add product ini
itu kan ada image ya. Image ini untuk nampung URL dari gambar yang udah kita upload. Contoh ini ya. Ini URL-nya. Coba kita cek di Sunbird Code. Di sini. Ini harusnya ada 3 nih karena kita udah total udah 3 ngupload gambar yang sama nih. 1 2 3. Nah, ini udah. Karena saya tadi udah coba di recording pertama sama yang pertama itu dia nggak bisa karena nggak bisa diupload di YouTube karena untuk durasi harus 15 menit, yang nggak boleh lebih dari 15 menit. Nah, ini kita coba ya untuk ini. Authorization is missing. Salah lagi. Kita buat admin. Oh, code-nya. Ini udah kita buat soalnya tadi code yang panel 01 itu udah kita buat. Karena untuk code ini unik ya, jadi nggak bisa lebih dari satu data code-nya sama gitu. Nah, udah sukses ya. Coba cek di sini di Railways. Produk. Total ada 3 produk ya. Untuk yang pernah saya buat tadi. Terus selanjutnya itu kita masuk ke add chat. Nah, add chat ini kita buat. Ini udah bisa add chat, kita cek. Dengan ID-nya 3 ya. Terus yang terakhir itu adalah add order. Jadi saya login dulu ya. Untuk add order ini nggak pakai payment ya, payment gateway apapun, mau itu Bitrust mau itu Sendit ya, karena mohon maaf untuk dari segi pengerjaan saya dikejar deadline dari pekerjaan lain ya, jadi mungkin next time saya akan menambahkan untuk fitur paymentnya ya. Jadi ini saya buat statusnya langsung sukses. ID chatnya 3, kita cek duplikat order on 7, sukses ya. Nah, untuk ini juga endpointnya saya buat ketika get di chat maupun di order, dia nggak bisa lihat orderan yang bukan punya dia itu. Jadi dia akan ngepain berdasarkan ID yang login, berdasarkan tokennya. Dari token itu kita dapat ininya kan, dapat dari GIN-nya itu user ID yang saya set dari out middleware ini. Nah, kita set user ID, ambil dari user ID, terus dari field ID yang kita sebelumnya generate dari token. Nah, ini field yang kita generate di tokennya. Nah, ini ada ID, label, username, email, sama expire. Untuk expire-nya sendiri ini bisa 24 jam ya. Saya buat 24 jam. Seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya ini dibuat ya untuk POS sederhana sih. Jadi bisa dibuat untuk baju, busana muslim, terus mukena dan lain-lain lah. Ini masih sederhana sih. Mungkin next time saya akan buat lebih lebih banyak pilpilnya lagi. Contohnya untuk order sama keranjang dia hanya bisa 1 produk. Ya, mudah-mudahan untuk next time saya bisa ngembangin lagi agar bisa dalam 1 keranjang sama produk itu bisa banyak produk gitu loh. Dalam 1 order sama keranjang itu bisa lebih dari 1 produk. Ini hanya bisa 1 produk, dan juga sekarang ini mungkin di front end-nya saya akan nanti next time saya buat di React ataupun Next.js untuk nanti keperluan CP itu by WA untuk bukti transferan atau apa, bisa transfer bank atau bisa transfer via GoPay kayak gitu.
Mungkin segitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih atas pembelajaran selama 1 bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.